Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Dani, NPM 152022153. Di sini saya akan menjelaskan tugas terkait tentang tugas video penjelasan tentang data frame. Di sini di tugas data frame ini ada beberapa soal, yaitu ada 4 soal, dan datanya itu diambil dari dari jabarprop.co.id, dan di sini saya sudah download datanya dan dinamai dengan data.xlsx. Langsung saja ke kodenya. Di nomor 1, di sini nomor 1, yaitu membaca data dari file Excel, dan di sini tuh di soalnya menampilkan berdasarkan kabupaten, nama kabupaten kota, jumlah produksi sampah, dan tahun. Jadi cuma 3 kolom. Nah, di sini saya sudah buat 3 kolomnya. df sama dengan pd read underscore excel, dan ini directory path-nya untuk membacanya. Dan kita di sini k sama dengan df, ini untuk k-nya untuk nama kolom, jadi saya membuat cuma k doang di sini. Nah, di sini kemudian kita df. Nah, kemudian kita pilih nama kolom-kolom yang dipilih. Di sini saya memilih untuk memilih 4 ya, karena di sini satuan sebagai tambahan aja. Nama kabupaten kota, jumlah produksi sampah, dan tahun. Kemudian di print. Kemudian di nomor 2, yaitu memasukkan total produksi sampah di seluruh kabupaten untuk tahun tertentu. Nah, di sini untuk tahun tertentu ini saya memasukkan input tahunnya. Misalkan kita akan memasukkan tahun 2016 sampai rentan waktu 2016 sampai 2023. Jadi kita diminta untuk memasukkan tahunnya tersebut. Kemudian di sini for i in row in k. Row itu untuk keseluruhan kolom yang dipilih. Misalkan row in k berarti row dalam ini row. Nah, kemudian di sini if row tahun. Jadi kolom tahun sama dengan tahun ini yaitu tahun yang dipilih. Misalkan ini di ketik input 2016, maka di sini akan menampilkan tahun tersebut. Kemudian total produksi, kenapa di sini 0? Karena itu sebagai inisiasi dari penjumlahan. Jadi total produksinya dari 0, dan kemudian ditambah dan sama dengan row itu jumlah tambah sama dengan row kolom jumlah produksi sampah. Nah, jadi tugas row itu yaitu untuk menambahkan setiap kolom yang ditemukan berdasarkan filter yang sudah ditentukan. Misalkan di sini ada 10 kolom, nah dia akan menambahkan satu kolom dan menambahkan sampai filter yang sudah ditentukan. Kemudian di sini print total produksi sampah di seluruh kabupaten kota Jawa Barat untuk tahun. Misalkan di sini kita pilihnya tahun 2016, maka di sini akan menampilkan tahun 2016. Total produksinya berapa ton, dan di sini kita mengambil 2 angka di belakang koma untuk per ton. Kemudian di print, di sini print kosong karena untuk membuat SK dan membuat batas antara nomor per nomor ya. Kemudian di sini jumlahkan semua data berdasarkan tahun. Nah, di sini kita akan menjumlahkan semua data sampah berdasarkan tahunnya. Di sini menggunakan iterate juga. Kita membuat list kosong semua tahun di sini. For in row in k iterate tahun sama dengan row tahun. Kemudian di sini kita membuat jumlah sampah, variabel jumlah sampah sama dengan row jumlah produksi sampah. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan di sini if tahun in semua tahun, jika semua tahun di semua tahun,
tahunnya ini 2016 sampai 2023 ditambah sama dengan jumlah sampah, itu jumlah sampah yang ada di kolom jumlah sampah, jumlah kolom di jumlah produksi sampah. Nah, kemudian di sini print total produksi sampah per tahun. Nah, kemudian di sini untuk tahun total di semua tahun dot items, yaitu untuk menambahkan. Maka print total produksi sampah tahun untuk tahun misalkan tahun 2017, 2016, 2016, 17, 18, 19, 20 sampai 2023 total. Kemudian ditotalkan. Kemudian di sini print lagi untuk jeda antar nomor. Kemudian di sini menjumlahkan semua data sampah berdasarkan kota kabupaten per tahun di nomor 4. Kita membuat ini lagi, variabel semua kota, variabel kosong dengan nama semua kota. Kemudian di sini ada for i in row in k row, ada variabel kota, tahun, jumlah sampah untuk penjumlahannya itu. Kemudian if tahun not in semua kota tahun sama dengan variabel kosong. If kota in semua kota dalam kurung tahun, semua kota tahun kota tambah sama dengan jumlah sampah. Else semua kota tahun kota sama dengan jumlah sampah. Maka kita akan print total produksi sampah per kota atau kabupaten per tahunnya. Jadi ini for tahun sampah in semua kota per items. Ini untuk function untuk menghitung jumlah produksi total per kabupaten atau kota selama per tahun. Nah, kemudian di sini ada code untuk ekspor ke CSV dan Excel. Di sini saya mengekspor cuma 3 kolom, kota atau kabupaten atau sampah dan tahun. Di sini direktori yang akan disimpannya di sini. Kemudian CSV dan Excel-nya. Kemudian jika sudah, maka akan menampilkan keterangan hasil telah diekspor ke file CSV dan Excel. Gitu. Mari kita coba. Di sini datanya masih kosong. Nah, ini untuk yang pertama itu menghasilkan semua data. Karena di sini datanya terlalu panjang sampai 242, maka di sini cuma menampilkan sedikit ya. Jadi titik klik ini karena datanya terlalu banyak dan akan menghasilkan titik ini. Kita masukkan tahun, misalkan kita tahunnya 2019. Kita ke atas dulu. Nah, maka akan menghasilkan di sini total produksi sampah untuk tahun per tahun-tahun. Jadi setiap tahun tuh ada total produksinya berapa antara selang waktu 2015 sampai 2023. Seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini ada total produksi sampah per kabupaten kota per tahun. Di sini di tahun 2015 ada tercantum semua kabupaten atau kota, dan ini hasil secara per tahun. Kabupaten Bogor misalkan di sini ada 1511,15 ton dan seterusnya sampai ke tahun 2023. Karena kemudian di sini ada 2022-2023 nan ton. Nah, itu si data yang ada di Excel-nya, yang ada di sininya, yaitu kosong karena di sini nggak ada. Nah, sampai 2021, 22 sama 23-nya itu belum, makanya di sini di hasil outputnya itu kosong dan akan menghasilkan non-ton seperti itu.
Kemudian sampai bawah dan sama aja dengan hal yang di atas ini untuk 2022 sampai 2023 itu kosong karena tidak ada datanya dalam Excel-nya seperti itu. Data yang sudah disiapkan tadi. Nah, kemudian setelah itu hasil telah diekspor ke file CSV akan menandakan itu kalau udah disimpan ke dalam file path directory yang sudah ditentukan. Dan di sini sudah ada hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan push. Kemudian kita akan push ke Git. Dan cara pertama-tama di sini yaitu git init. Kemudian git remote add origin. Kemudian kita memasukkan link GitHub-nya. Karena di sini saya sudah membuat si patch-nya. Sini namanya tugas data frame 153, itu nama NP saya, kita kopikan saja. Kita kopikan ke CM-nya dan kopikan di sini. Kemudian kita get add titik git add titik. Nah, kemudian kita akan menambahkan git commit strip m namanya tugas data frame 152.0.22.153. Yes, kemudian kita push git push origin master git push origin main. Push nah, di sini sudah ada keterangannya, sudah ada 6 objek doang ya. Kita coba. Nah, ini sudah ada ya, sudah hasilnya sudah ada di sini. Data PY, XLS yang data yang pertama, kemudian ini hasil font, CSV dan XLS-nya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.